Skor hasil akhir Persib Bandung versus PSBS Biak di laga perdana BRI Liga 1 2024-2025. Bisa bikin semuanya terperangah, pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas permainan PSBS Biak meskipun tim promosi, sampai belak-belakan keluarkan statement ini ke publik. Simak baik-baik. Pelatih PSBS Biak Juan Snyder buat pernyataan jujur ke publik untuk mengakui bahwa Persib punya kualitas bagus. Bobotoh Auto sangat bangga jika bisa mendengarnya. Nick Kuipers akui PSBS Biak punya ketahanan bola yang sangat tangguh, bahkan sampai puji tim promosi tersebut kayak gini. Simak sampai selesai. Bisa menggemparkan Bandung seketika, David da Silva ikut buat pernyataan soal kualitas keseluruhan PSBS Biak, sampai ungkapkan hal mengagetkan ini. Loh, apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik. Tidak offside, dan ada dua pemain di sana. Singkat, gol! Gol yang primo, berikan semangatmu. Itu dia pemirsa, cepat sekali transisi, umpan yang akurat di mana? Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persib Bandung versus PSBS Biak di laga perdana BRI Liga 1 2024-2025. Luar biasa laga Persib Bandung versus PSBS Biak berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Kita lihat Robby Darwis sudah dilakukan. Tapi muncul Gustavo, tapi sayang masih off target. Betul, second ball memang seringkali cukup baik nalurinya, dan ini juga tidak terlalu tajam, hanya Ciro yang bikin satu gol. Wilson tadi umpan crossing masih bisa diblok dan sekaligus juga menghasilkan jauh, masih bisa diambil tadi oleh Deddy Kusnandar. Kita Sandi masih bisa dihalau tadi, bisa Deddy Kusnandar. Membuat memang Deddy juga sulit untuk masih Dimas derajat kirimkan sebuah umpan baik sekali. Bisa kali ini kita lihat pemain-pemain belakang dari Biak yang mencoba untuk mengganggu. David da Silva, David dibayang-bayangi terus David da Silva. Pertahanan dari PSBS Biak. Iya, David maupun Ciro memang kali ini sama kita Nelson, angkat bola Nelson. Undulan yang masih melebar pemirsa. Sempurna. Iya, benturnya cukup keras ya, Supri dan juga Bung. Kalau bahaya dibuang saja bola. Betul, ini tim pendatang baru ya, tim promosi. Sama kita lihat, Persib mencoba membangun sebuah serangan kali ini. Ciro. Bola Deddy Kusnandar, Edo Febriansa, Edo. Artinya ada pemain yang bisa mampu melakukan cover dengan baik. Iya, umpan pada ya, sama-sama pemain muda. Robby memainkan slot pemain di bawah 21 tahun. Kita bisa lihat lagi bagaimana pergerakan David da Silva juga begitu sulit. Tidak offside, dan ada dua pemain di sana. Singkat, gol yang primo, berikan semangatmu. Itu dia pemirsa, cepat sekali transisi, umpan yang akurat di mana. Bisa bikin semuanya terperangah, pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas permainan PSBS Biak meskipun tim promosi, sampai belak-belakan keluarkan statement ini ke publik. Simak baik-baik. PSBS merupakan tim yang terorganisir setelah mempertahankan pemain kuncinya. Selain itu, PSBS juga tampak berhasil dalam memanfaatkan jendela transfer kali ini dengan mendatangkan pemain baru. Mereka tim bagus, mereka naik dari kompetisi kasta kedua. Mereka punya beberapa pemain bagus di dalam tim dan cukup terorganisir. Mereka agresif juga. Saya rasa mereka akan berusaha memainkan permainan yang bagus, tutup Bojan. Menurut Bojan Hodak, PSBS Biak memiliki segudang kelebihan, salah satunya karakter bermain sepak bola dataran timur Indonesia.
Sebagai tim promosi Liga 1, Bojan sadar PSBS Biak membawa semangat membara pada timnya. Apalagi sebagai tim satu-satunya dari Papua, membuat PSBS Biak akan tampil dengan ketulusan hati demi menjaga harga diri sepak bola Indonesia Timur. Pelatih PSBS Biak Juan Schneider buat pernyataan jujur ke publik untuk mengakui bahwa Persib punya kualitas bagus. Bobotoh Auto sangat bangga jika bisa mendengarnya. Kedua tim sama-sama menyandang status sebagai juara musim lalu. Persib merupakan juara Championship Series Liga 1 2023-2024, sedangkan PSBS Biak adalah kampiun Liga 2 2023-2024. Kita sadar bermain di tim besar dengan banyak dukungan, namun kita ambil sisi positifnya untuk menambah jam terbang untuk seluruh pemain, ujarnya. Menghadapi Persib, Schneider mengatakan timnya tidak merasakan rasa takut sedikit pun. Duel di kandang Persib menjadi awal petualangan PSBS Biak usai promosi ke Liga 1 musim ini. Nick Kuipers akui PSBS Biak punya ketahanan bola yang sangat tangguh, bahkan sampai puji tim promosi tersebut kayak gini. Simak sampai selesai. Dilihat dari komposisi pemain yang ada, Nick merasa tim PSBS Biak memang dihuni para pemain berpengalaman. Tentunya mereka juga memiliki pemain berpengalaman dan akan bisa melakukan sesuatu, kata ex-pemain ADO Den Haag tersebut. Dari sederet kelebihan, pemain asal Belanda itu menilai PSBS tampil sangat tangguh dalam melakukan tekanan saat bola berada dalam penguasaan lawannya. Pastinya mereka merupakan tim yang kuat, agresif dalam melakukan pressing, kata Nick. Bisa menggemparkan Bandung seketika, David da Silva ikut buat pernyataan soal kualitas keseluruhan PSBS Biak, sampai ungkapkan hal mengagetkan ini. Loh, apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik. Menurut da Silva, meski baru promosi dari Liga 2, PSBS pasti sudah melakukan persiapan untuk tampil di Liga 1 2024-2025. Saya rasa ini tim bagus. Ini tim baru, tapi bukan tim yang bisa kami pandang sebagai tim dari Liga 2. Karena mereka memiliki persiapan yang bagus dan punya mindset yang bagus, dari manajemennya juga saya melihat mereka begitu kuat, kata David da Silva, seperti diberitakan laman resmi Persib. Meski PSBS Biak adalah tim promosi dari Liga 2, namun kekuatan skuad asuhan pelatih asal Argentina Juan Schneider ini tak bisa diremehkan. Kabar baik dari Elkan Bagot. Ipswich Town tak ingin pinjamkan Elkan Bagot. Akan jadi pemain pertama Indonesia yang tampil di IPL Premier League kah? Kabar transfer pemain keturunan timnas Indonesia, Elkan Bagot, masih alot. Hal ini seiring dengan adanya laporan rencana Ipswich Town yang akan melepas bek jangkung hampir 2 meter itu. Belakangan diketahui sudah ada 2 klub Inggris yang tertarik untuk memboyong Elkan. Adapun kedua klub yang dimaksud adalah Derby County dan Wycombe Wanderers. Derby County pun dilaporkan menjadi tim yang paling serius merekrut Elkan. Mereka diketahui telah memberikan penawaran kepada Ipswich Town dengan status peminjaman. Namun tawaran itu ditolak oleh manajemen Ipswich Town. Penolakan itu diduga karena Ipswich terpaksa harus mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak jika dilepas ke Derby County dengan status pinjaman. Padahal kontrak Elkan di Ipswich diketahui akan segera habis pada 2025 mendatang dalam data Transfermarkt. Ipswich tampaknya ingin benar-benar melepas bek berusia 21 tahun itu. Sebab saat ini mereka sudah punya banyak bek. Sebagai pemain muda yang baru meniti pengalaman di kasta tertinggi Liga Inggris, Elkan pun diyakini menjadi bahan pertimbangan paling akhir untuk dimainkan oleh sang pelatih. Terlebih Ipswich juga baru naik promosi ke Premier League musim depan. Meski demikian, hingga detik ini belum ada kepastian lebih dalam terkait nasib Elkan di Ipswich. Harapan bek timnas Indonesia bermain di Premier League pun kembali muncul secercah. Pasalnya, Elkan dipercaya tampil pada laga pramusim tim utama Ipswich Town melawan juara Liga Eropa 2009, Shakhtar Donetsk.
Reaksi menohok Indra Syafri soal sindiran media Vietnam yang salahkan timnas Indonesia U19 gara-gara tak lolos ke semifinal AFF U19 dan ejek kesulitan bobol timnas Kamboja. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri memberikan balasan menohok atas sindiran media Vietnam yang menyoroti performa Garuda Muda saat mengalahkan Kamboja di Piala AFF U19. Sebelumnya, media Vietnam menyindir timnas Indonesia U19 karena dianggap kesulitan membobol gawang Kamboja. Indra menanggapi sindiran tersebut dengan santai dan mengingatkan media Vietnam untuk melihat fakta di lapangan. Argentina kesulitan membobol gawang Indonesia di Gelora Bung Karno. Kok gak dia ketawain? Ya kan, kata Indra. Indra kemudian menyindir Vietnam yang belum pernah menghadapi tim dengan deep defending seperti Kamboja U19. Dia pun menyoroti Vietnam yang ditahan 1-1 oleh Myanmar. Ya, dia belum coba hadapi yang kayak gitu. Dan Myanmar juga bisa nahan dia kan. Ya kan harusnya tertawakan diri sendiri dulu baru tertawakan orang lain. Iya ndak, bilang ke dia. Tambah Indra sambil tertawa. Indra pun tidak ingin terpengaruh oleh sindiran media Vietnam. Dia tetap fokus melatih timnas Indonesia U19 untuk meraih hasil terbaik di Piala AFF U19. Terbongkar alasan kuat oleh Romani gagal perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ternyata karena hal ini. Simak baik-baik untuk tahu fakta benarnya. Usaha PSSI menaturalisasi oleh Romani sepertinya menemui jalan terjal. Pemain muda berbakat tersebut masih bimbang menerima tawaran PSSI karena beberapa alasan tertentu yang kini mulai terkuak. Para fans timnas Indonesia tentu sangat berharap melihat Ole Romani berseragam merah putih. Hal ini membuat mereka terus bertanya kepada PSSI terkait progres naturalisasi Ole Romani. Mengingat jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sangat dekat, ketidakpastian ini membuat para penggemar timnas Indonesia semakin gelisah. Timnas Indonesia saat ini sangat membutuhkan sosok striker hebat seperti Ole Romani. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi Asnawi dan kawan-kawan adalah tim kuat dari Asia dan Eropa. Keinginan kuat dari Shin Tae-yong dan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain keturunan memang sangat jelas. Mereka berupaya keras untuk menarik minat pemain-pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Namun, proses naturalisasi ini tidaklah mudah. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh pemain dan keluarga mereka, termasuk karier profesional, stabilitas, dan masa depan mereka. Ole Romani yang diharapkan bisa menjadi solusi di lini depan timnas Indonesia adalah contoh nyata dari kompleksitas proses naturalisasi ini. Meski memiliki potensi besar, keputusan untuk mengganti kewarganegaraan bukanlah hal yang bisa diambil dengan mudah. Pemain muda ini harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk peluangnya untuk tetap berkarier di Eropa dan kemungkinan membela timnas Belanda di masa depan. Kabar baik dari Elkan Bagot. Ipswich Town tak ingin pinjamkan Elkan Bagot. Akan jadi pemain pertama Indonesia yang tampil di IPL Premier League kah? Reaksi menohok Indra Syafri soal sindiran media Vietnam yang salahkan timnas Indonesia U19 gara-gara tak lolos ke semifinal AFF U19 dan ejek kesulitan bobol timnas Kamboja. Terbongkar alasan kuat oleh Romani gagal perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ternyata karena hal ini. Simak baik-baik untuk tahu fakta benarnya. Gelandang kebanggaan timnas. 3 fakta Ivar Jenner tembus starting 11 Utrecht FC senior di pramusim. Bisa main di Eredivisie di musim ini kah? Peningkatan drastis pemain muda timnas yang sangat mengagumkan. Berusia 15 tahun, Zahabi Gholi jadi pemain termuda di Piala Presiden.